Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih bersama dengan kami satu hari satu hadis kajian kitab Bulughul Maram bab puasa. Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah hadis yang berada di nomor urut 693 kitab Bulughul Maram bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Hamzah bin Amrin al-Aslami. Hadis diriwayatkan dari Hamzah bin Amrin al-Aslami. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi Allahu siapa Allah anhu dari Hamzah bin Amrin. Annahu sungguhnya Hamzah bin Amrin qala ialah berkata siapa Hamzah bin Amrin. Apa isi perkataannya? Ya Rasulullah, inni ajidu fi quwwatan ala siyami fi safari fahal alayya junahun. Ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ini sesungguhnya aku ajidu ialah menemukan siapa aku fi di dalam diriku kuwatan ada kekuatan ala siyami atas berpuasa fi safari di dalam perjalanan. Fahal alayya maka apakah ialah atasku junahun adapun dosa. Hamzah bin Amrin al-Aslami ini bertanya kepada baginda Nabi, yaitu tentang perasaannya, keyakinannya bahwa dirinya merasa ada kekuatan untuk tetap melanggengkan puasanya selama melaksanakan perjalanan. Dia lebih memilih untuk melanjutkan puasanya, apakah dia berdosa atau tidak. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, hiya adapun rukhsah ya, adapun keringanan iftar itu ya, bolehnya memilih apakah melanjutkan puasa atau membatalkan puasa. Rukhsatun ialah keringanan minallahi dari Allah. Faman maka adapun barang siapa akhadha ialah mengambil siapa man fiha di biha dengan rukhsah fahasanun maka ialah bagus ya. Waman dan adapun barang siapa ahabba ialah lebih menyukai menyenangi siapa man ayyasuma terhadap hendaknya berpuasa siapa man fala junaha maka tidak ada dosa ialah maujud alaihi atas man. Rawa menceritakan hu terhadap hadis Muslimun siapa Imam Muslim. Wa asluhu dan adapun asalnya hadis fil muttafaqi ialah di dalam hadis yang disepakati apa alaihi atas al min hadits Aisyah dari hadisnya Siti Aisyah an Hamzah bin Amrin yaitu Hamzah bin Amr. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hadis yang kita baca ini adalah hadis yang bersinergi dengan hadis sebelumnya, yaitu kebolehan bagi orang yang sedang berpuasa dan melaksanakan perjalanan. Dia boleh memilih apakah melanjutkan puasanya, tetap melaksanakan perjalanan sebagai musafir, ataukah dia memilih untuk membatalkan puasa. Nah, termasuk hadis yang diriwayatkan dari Hamzah bin Amr ini bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya ini merasa punya kekuatan dan tidak lemah dalam melaksanakan perjalanan ini. Nah, intinya beliaunya itu bagaimana kalau seandainya berpuasa, apakah ada dosa atau tidak? Kemudian baginda Nabi menjawab bahwa
bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan itu, sedang musafir, ada sebuah rukhsah, keringanan dari Allah. Barang siapa yang mengambilnya itu adalah hal yang baik begitu. Dan barang siapa yang memilih untuk melanjutkan puasa, maka itu juga baik dan tidak ada dosa. Hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim, dan asal hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih, yaitu dari hadis Aisyah yang juga diriwayatkan dari Hamzah bin Amr. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, salah satu dari khasnya Islam adalah kemurahan ya, kemurahan memiliki sifat atau karakter yang peduli sekali ya tentang bagaimana kondisi-kondisi umat Islam sebagai pemeluknya. Nah, bagaimana kemudian perhatian dari Islam itu, yaitu memperhatikan umat Islam itu di dalam mengerjakan perintah Allah dilihat dari kadar kemampuannya. Nah, termasuk bagi orang yang sedang berpuasa dan dia sedang melakukan perjalanan. Tentu Islam memperhatikan kondisi-kondisi yang demikian, ataupun kondisi orang yang sedang sakit. Pasti mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dengan kondisi normalnya. Seseorang yang tidak sedang di dalam perjalanan, maka dia wajib ya melaksanakan ibadah berpuasa, sholat dan lain-lainnya dalam keadaan normal dan secara sempurna. Tetapi bagi yang sedang berpuasa dan sedang melakukan perjalanan, dia mendapatkan keringanan, mendapatkan sesuatu yang istimewa sekali, yaitu keringanan untuk sekiranya dia dapat memilih apakah dia berpuasa ataukah membatalkan puasanya. Kedua-duanya sama-sama baik. Bagaimana cara memilihnya? Dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau memang merasa memiliki kekuatan dan tidak lemas di dalam menjalankan aktivitas kewajiban yang lain, sebagaimana ditanyakan oleh Hamzah bin Amr ini, maka bagi Nabi ya silahkan, dan itu tidak ada dosa, karena itu pemberian keringanan dari Allah. Kalau ada orang yang mengambil keringanan itu, maka itu juga baik. Tetapi bagi orang yang tidak mengambil keringanan itu, artinya dia tetap melaksanakan puasanya, melanggengkan puasanya, maka fala junaha alaihi, juga tidak ada dosa. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, apa fiqhul hadis yang dapat kita ambil dari petikan hadis ini? Yang pertama adalah masru'iyatus su'ali amma uskila minal ilmi, yaitu hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk tidak malu bertanya terhadap apapun yang kita tidak tahu. Di dalam istilah lain disebutkan begini, malu bertanya maka sesat di jalan. Mengapa demikian? Betul sekali, karena orang yang malu untuk bertanya artinya dia lebih memilih mempertahankan kondisinya yang tidak tahu itu. Dengan mempertahankan kondisi yang tidak tahu, maka dia merepotkan diri, menyusahkan diri, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan indikator, indikasi dan lain sebagainya, kemana arah yang sebenarnya ia inginkan, atau yang arah yang mana yang dia ingin tahu. Tetapi berbeda dengan orang yang bertanya, dia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan informasi yang benar, dan mendapatkan arahan-arahan yang patut, yang baik untuk diikuti. Jadi masru'iyatus su'al amma uskila minal ilmi. Jadi memang ajaran Islam, silahkan bertanya kepada yang menurut kita, orang yang ditanya itu adalah orang yang paling mengerti, orang yang paling mengetahui, sehingga kita boleh untuk bertanya kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, isbatu rukhsihi al-fitro fis safari, yaitu menetapkan ya rukhsah, beberapa rukhsah bagi orang yang sedang perjalanan itu, dia boleh mengambil keringanan untuk berbuka atau membatalkan puasanya ya selama di dalam perjalanan itu tadi. Yang ketiga adalah at-takhiru bainas shaumi wal fitri fi safari. Bagi pelaku
orang yang sedang berpuasa dan sedang melakukan perjalanan itu tadi, dia tidak kemudian diharuskan untuk membatalkan, ya, kecuali memang kondisinya sudah lemah dan tidak memiliki daya dan upaya dan mengancam terhadap dirinya sendiri, maka dia diharuskan untuk membatalkan puasanya dan mengganti pada lain kesempatan. Tetapi kalau kondisinya masih normal, masih baik-baik saja sebagaimana yang ditanyakan oleh Hamzah ini tadi, maka dia boleh memilih apakah mengambil rukhsah membatalkan puasa ataukah memilih melanggengkan puasanya. Yang keempat adalah adamu karahati saumid dahri idza kana la yad'ifu bihi an wajibin wa la yafutu bisababi haqqun, ya. Tidak dimakruhkan puasa dahar, ya, selama 1 tahun itu tadi ketika memang tidak mengganggu terhadap aktivitas-aktivitas yang lain, tidak mengganggu kepada kewajiban-kewajiban yang lain, dan puasa ini tidak mengganggu aktivitasnya, tidak melemahkan, tidak mengganggu, ya, kondisinya selama melaksanakan kegiatan itu. Kalau memang mengganggu, sebaiknya jangan, begitu, ya. Wa amma ingkarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amrin bin As saumad dahri fali annahu alima annahu sayatnifu. Lalu bagaimana dengan pengingkaran baginda Nabi terhadap Abdullah bin Umar itu bin As yang melarangnya, ya, untuk berpuasa selama 1 tahun, ya. Nah, karena baginda Nabi tahu betul bagaimana kondisi dari Abdullah bin Amr itu tadi, bahwa dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa dahar. Maka karena itulah Rasulullah mengingkari atau melarangnya. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, inilah fiqhul hadis yang dapat kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.